Hidupkan mikrofonnya boleh. Kita baca diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Selamat datang Aisyah. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan niat yang ikhlas, belajar karena Allah. Kita niatkan bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu akan senantiasa Allah angkat derajatnya. Ya yarfa'illahu alladzi na'utul ilma darajat. Oke, baik anak-anak yang soleh dan solehah. Pada pekan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kosakata yang berada di dalam al-asas al-manzili atau barang-barang yang berada di dalam rumah. Yang pertama ada ghurfatul muzakaroh yang artinya adalah ruang belajar. Lalu ada matbahun, matbahun artinya dapur. Lalu ada ghurfatul julusi artinya adalah ruang tamu. Lalu ada ghurfatun naumi yang artinya kamar tidur. Lalu ada khizanah, lemari. Ada tilfazun, televisi. Hammamun, kamar mandi. Lalu kita juga sudah mengetahui tentang misbahun yang artinya lampu. Kursiun, kursi, dan nafidatun adalah jendela. Dan itu semua termasuk ke dalam kosakata al-asas al-manzili. Dan pada pekan kemarin kita juga sudah mempelajari tentang harful jar atau hurufil jar. Kata untuk jenis tempat. Yang pertama ada fi. Fi artinya adalah, siapa yang tahu fi artinya apa? Di dalam. Di dalam. Apa bahasa Arabnya TV berada di dalam rumah? Bahasa Arabnya apa? Tilfazun fil manzili. Ya, betul. Tilfazun fil manzili. TV di dalam rumah. Pada kalimat ini, TV di dalam rumah, terdapat penggunaan huruful jar. Harful jarnya kalimat apa? Kata apa? Tilfazun fil manzili. Harful jarnya adalah fi. Ya, ini fi kita sebut sebagai harful jar. Ini yang ditebalkan, ini adalah harful jar. Lalu harful jar yang kedua kemarin kita sudah belajar yaitu ala. Apa bahasa Indonesianya ala? Di atas. Di atas. Contohnya, coba. TV berada di atas meja. Bahasa Arabnya adalah Tilfazun ya, dalam penggunaan harful jar, setelah kata harful jar digunakan, maka
harokatnya berubah menjadi kasroh. Kan mindodatun. Nah, setelah menggunakan harful jar ala, maka mindodatunnya berubah jadi mindodati. Ya. Jadi tidak mindodatun lagi, akan tetapi berubah menjadi mindodati. Itu adalah kaidah. Kaidah dalam penggunaan harful jar. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti kita ada namanya ilmu nahwu. Lalu ada juga ilmu sorof. Nah, ini merupakan kaidah dalam bahasa Arab. Jadi setelah penggunaan harful jar, maka harokat kata setelahnya adalah kasroh. Ya, oke, baik. Kita juga sudah belajar harful jar yang ketiga, yaitu adalah tahta. Apa artinya tahta? Di bawah. Ya, betul. Di bawah. Tahta artinya adalah di bawah. Coba sekarang meja berada di bawah TV. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Mindoratun. Mindodatun. Tahta tilfazi. Mindodatun tahta tilfazi. Atau yep. Baik, yang keempat, apa bahasa Arabnya di depan? Amama. Oke, kita lihat contohnya. Silakan diubah ke bahasa Arab. Ruang tamu di depan kamar tidur. Arfatul julus naumi. Ya, betul. Sekarang yang kelima. Apa bahasa Arabnya di belakang? Waro'a. Ya, betul. Waro'a. Sekarang contohnya kamar mandi di belakang dapur. Apa bahasa Arabnya? Hamamun waro'al matbahi. Kamar mandi berada di belakang dapur. Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang harful jar yang 5 ini. Ini yang umum digunakan ada fi, ala, tahta, amama, waro'a. Dan sebenarnya pun harful jar tambahkan ya. Dia ada berikutnya setelah waro'a, amama, janibah. Janibah. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa arti dari kata janibah? Ini kan udah ada apa nih tadi sebelumnya? Fi, ala, ada di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang. Nah, sekarang janibah kira-kira di mana letaknya? Di depan. Di depan sudah ada amama. Salah, belum tepat. Karena di depan amama. Kalau janibah apa? Ini kan ada di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang. Kira-kira yang belum ada di mana? Samping. Di samping. Ya, betul. Aisyah. Di samping. Jadi, selain di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang, ada juga di samping. Di samping, contohnya. Siapa yang bisa membuat contoh dari kata di samping? Apa misalnya ya? Misalnya kursi di samping meja. Siapa yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Kursi di samping meja. Aisyah bisa? Atau Dea bisa? Kursi di samping meja. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya kursi? Masih ingat? Kursiun. Ya, betul.
Kursiun. Kursiun, kita tulis dulu kursiun ya. Kursiun. Kursiun. Janiba. Janiba, betul. Janiba. Janiba. Nah, sekarang meja. Apa meja bahasa Arabnya? Meja apa? Masih ingat nggak? Kalau di sini meja nih, ada meja nih. Tuh. Coba lihat. Kira-kira meja bahasa Arabnya apa? Mindodatun. Mindodatun. Berarti kursi di samping meja bahasa Arabnya adalah kursiyun janibal mindodati. Terakhirnya harus dijadikan kasroh. Ya, jadi bukan mindodatun tapi mindodati. Kursiyun janibal mindodati. Tadi artinya apa? Kursi di samping meja. Kursi di samping meja. Meja. Kursi di samping meja. Toyib. Sekarang berikutnya yang ke-7. Yang ke-7 adalah fauko. Ada lagi namanya fauko. Siapa yang tahu apa artinya? Di Fauko tengah. adalah Di tengah. di tengah. Di Bukan di tengah. Kalau di tengah ada lagi. Ini fauko adalah di atas, tidak menempel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini above. Jadi ada on, ada above. The book is on the table. Buku di atas meja. Kalau above, bedanya adalah the lamp is above the table. Lampu di atas meja, tapi lampu tidak menempel dengan meja. Kalau lampu nempel ke meja atau ke atap? Iya. Nah. Contohnya, coba kita lihat ya. Di kosakata rumah ada lampu. Apa bahasa Arabnya lampu? Misbahun. Ya, misbahun. Misbahun. Kalau lampu di atas meja berarti apa? Misbahun. Misbahun. Mindorat. Mindodatun. Di atasnya dulu, kan di atas meja. Mindodati. Misbahun. Mindodati. Faukonya dulu ditulis. Fauko di atas tidak menempel. Mindodati. Al mindodati. Meja juga ada yang lain selain mindodatun ya. Kita juga biasa menggunakan kata maktabun untuk meja. Artinya adalah lampu di atas meja. Lampu di atas meja. Nah, perbedaan antara fauko dan ala, jadi ada bedanya. Sama-sama di atas, tetapi perbedaannya adalah kalau fauko itu dia di atasnya tidak menempel. Maksudnya tidak menempel dengan objek yang disebutkan di bawahnya. Ya, lampu di atas meja. Kalau lampu itu biasanya nempel ke atap.
ya ke ternit rumah yang berada di atas. Akan tetapi posisinya dia di atas meja benar, tetapi tidak menempel. Nah, kalau ala ini yang nomor 2, silakan dilihat. Ala artinya di atas. Nah, kalau ala ini di atasnya sifatnya menempel. TV di atas meja. Ya kan nggak mungkin TV-nya ngegantung di atap gitu ya. Jadi kita menggunakan ala dalam artian TV-nya menempel di atas meja. Kalau fauko tidak menempel secara langsung. Oke, baik. Yang ke-8. Tadi yang belum apa? Ini udah ada di dalam, di atas, di bawah, di depan, di belakang, di samping, Di di tengah. atas, ya di tengah. Sebenarnya bukan di tengah kalau di sini. Kita menyebutnya sebagai baina. Nah, ini baina. Baina artinya adalah, siapa yang tahu? Di tengah. Di tengah. bukan di tengah. Coba dilihat. Apa artinya? Di Di antara. Ya, di antara. Di antara itu berarti dia berada di tengah antara dua objek, antara dua barang. Misalnya contoh tempat tidur, ya misalnya contoh tempat tidur berada di antara kursi dan meja. Berarti tempat tidur berada di mana? Di tengah-tengah. Nah, misalnya tempat tidur berada di antara kursi dan meja. Berarti posisi tempat tidur itu berada di tengah-tengah. Ya, coba apa bahasa Arabnya tempat tidur? Dilihat kosakatanya. Masih ingat atau tidak? Apa bahasa Arabnya tempat tidur? Siapa yang tahu? Gurfatun Naumi. Itu kamar tidur. Beda kamar tidur sama tempat Sarirun. tidur. Sarirun. Ya, betul. Betul, Denny. Sari Run. Ya, sebentar. Sari Run. Sari. Nah, di antara baina ditambahkan kata baina. Tempat tidur berada di antara meja dan kursi. Meja apa meja tadi? Bainal mindodati Kursiun. wa dan wal kursiyu. Kursiun. Wal kursiyu. Wal kursiyi. Oke, baik. Artinya adalah tempat tidur di antara meja dan kursi. Nah, ini adalah contoh harful jar yang ke-8, yaitu baina. Baina artinya adalah di antara. Oke, baik. Sampai sini sudah dipahami ada berapa harful jar seluruhnya? 10. Yang kita bahas sudah berada 8. 8. Iya, sudah ada 8. Ya.
Yang pertama ada fi, lalu ada ala, lalu ada tahta, lalu ada amama, waro'a, janiba, fauko, dan yang ke-8 yang terakhir ada baina. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Ini disebut sebagai ahrufil jar atau kata untuk jenis tempat. Harful jar. Kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya preposition. Ada in, ada on, ada under, in front of, lalu ada beside, ada behind, lalu ada above, dan between. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai harful jar. Fi, ala, tahta, amama, wara'a, janiba, fauqa, dan baina. Oke, baik, kita lanjut materi selanjutnya, itu di bab 6. Orang mainan nggak bakal dimakan ular beneran. Jadi biasanya untuk membuat sebuah kalimat yang ada di al-asasul manzili kita harus menggunakan harful jar karena barang-barang yang ada di dalam rumah biasanya identik kalau dibuat dalam sebuah kalimat itu menggunakan harful jar. Kalau kita lihat contohnya, nah ini ya yang di percakapan dilihat. Yang jadi pertanyaan adalah Ular ini. maza figur fatin naum, apa yang ada di dalam kamar tidur? Fiha, di dalamnya ada tempat tidur dan lemari. Lalu aina tilfas, di mana televisi? Atilfazu janiba ghurfatil mudzakarati, TV berada di samping kamar belajar atau ruang belajar. Nah, di sini menggunakan harful jarnya adalah janiba yang artinya di samping. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini kemarin sudah kita kerjakan ya. Ini juga sudah. Nah, ini juga sama. Jadi pada saat penggunaan harful jar itu setelahnya menggunakan kasroh. Bisa kita lihat di sini ada percakapan aina tilfazu, di manakah TV berada? Lalu di sini disebutkan atilfazu janiba ghurfatil mudzakarah, yang artinya adalah televisi berada di sebelah ruang belajar. Perhatikan penggunaan harful jarnya di sini menggunakan kata janiba yang artinya adalah di samping atau di sebelah, ghurfatil mudzakarati. Nah, lihat harokat terakhirnya pasti menggunakan kasroh. Ini ya. Jadi bukan ghurfatul mudzakaratu, akan tetapi dia sudah menggunakan kasroh ghurfatil mudzakarati. Sama juga dengan aina sariru, di manakah ranjang berada? Bisa kalian lihat asariru fi ghurfatin naumi, yang mana artinya di sini ranjang berada di kamar tidur. Ini kalau kita lengkapi lagi, artinya merupakan ranjang berada di dalam kamar tidur. Karena di sini penggunaan kata fi artinya adalah di dalam. Akan tetapi dalam ejaan bahasa Indonesia, kata di dalam tidak perlu digunakan kembali, hanya perlu ditulis menggunakan kata di saja. Asariru figur fatin naumi, sama juga kaidahnya. Ketika setelah penggunaan harful jar, maka dia menggunakan kasroh. Jadi bukan gurfatun naum, tapi gurfatin naumi. Oke, baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjut. Ini juga sudah. Ini juga kemarin sudah ya. Kita lanjut. Bab ke-6. Adarsu asadis. Mempelajari apakah pelajaran ke-6? Kita lihat ada suasadis. Insya Allah nahnu nata'alamu anil manazir at-tabi'iyah. Kira-kira apa arti al-manazir at-tabi'iyah?
Ada yang tahu? Manazir dari kata nazoro yang zuru. Manazir adalah isim makan yang bisa dilihat. Nama tempat yang bisa kita lihat dari at-tabi'iyah. Tabi'iyah itu dari kata lingkungan. Nah, bisa juga kita lihat di sini al-manazir at-tabi'iyah. Kalau kalian amati, di sini ada gambar apa sih? Taman. Taman. Di dalamnya ada pohon, ada bunga, ada rumput, ya. Biasanya kita menyebut sebagai taman. Nah, taman ini merupakan bagian daripada al-manaziru at-tabi'iyah. Kira-kira manazir tabi'iyah artinya apa? Halaman rumah. Halaman rumah. Ya, belum tepat. Al-manazir at-tabi'iyah. Taman. Ya, ini taman. Nah, taman ini merupakan bagian dari al-manazir at-tabi'iyah. Coba kita lihat lagi. Nah, ini adalah al-manazir at-tabi'iyah. Tadi ini taman, betul ya. Lalu di sini ada apa nih? Pantai. Pantai. Lalu ini gambar apa? Taman. Pemandangan. Lingkungan Pemandangan. Gunung. Lingkungan alam. Nah, ini apa nih yang ketiga gambarnya apa nih? Gunung. Ini sawah atau Padang ladang. rumput. Padang rumput. Ya, jadi kita simpulkan al-manazir at-tabi'iyah artinya adalah pemandangan Alam. Ya, betul, pemandangan alam. Al-manazir at-tabi'iyah. Ya, baik. Al-manazir at-tabi'iyah, pemandangan alam. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Silakan diulangi setelah Pak Deni bacakan. Yang percakapan, yang narasi di bawahnya, bukan percakapan. Kita baca bareng-bareng. Ulangi setelah saya bacakan. Zalika jabalun murtafi'un. Zalika jabalun murtafi'un. Jabalun murtafi'un. Oke, boleh dihidupkan mikrofonnya. Kita lanjutkan. Wahadiqotun jamilatun. Wahadiqotun jamilatun. Kotun jamilah. Ya, berikutnya. Fil hadiqoti. Fil hadiqoti. Oke, cukup. Syajaratun wazahrotun. Sajaratun wazahrotun. Berikutnya. Hada syati'ul bahri. Hadza syati'ul bahri. Berikutnya. Fihi samakun. Fihi samakun. Berikutnya. Wahadihi mazra'atun fiha. Wahadihi mazra'atun fiha Nabatatun mutanawwi'atun. Nabatatun mutanawwi'atun. Baik. Kita artikan dulu. Zalika jabalun murtafi'un. Siapa yang tahu artinya zalika? Itu gunung. Ya, betul. Betul. Itu gunung murtafi'. Apa artinya murtafi'? Kalau gunung itu pendek atau tinggi? Tinggi. Ya. Murtafi'un bermakna tinggi. Itu adalah gunung yang tinggi. Wahadiqotun jamilatun.
Apa artinya hadikoh? Taman atau kebun. Taman. Kebun. Ya, hadikoh bisa kita sebut sebagai taman. Taman atau kebun. Jamilah. Nah, jamilah ini adalah sifatnya hadikoh. Kalau kita lihat di sini hadikohnya indah atau jelek? Indah. Ya, jamilatun artinya adalah indah. Kenapa dia menggunakan tamar butoh? Bisa juga kita menyebutnya jamilun. Karena dia pada kata hadikohnya itu mu'anas. Maka jamilnya juga harus mu'anas. Jadinya jamilatun, bukan jamilun. Tapi yang kedua, baris yang kedua. Fil hadikoti. Apa tadi artinya fi? Di dalam harful jar. Di dalam taman. Syajarotun wa zahrotun. Apa artinya syajaroh dan zahroh? Coba kalian lihat tadi di taman ya. Ini ada apa yang namanya? Pohon. Syajarotun adalah pohon. Kalau zahrotun kira-kira apa? Bunga. Ya betul, ini zahrotun. Jadi di dalam taman tadi ya, di dalam taman terdapat sajarotun dan zahrotun. Ada pohon dan bunga. Lalu berikutnya hada syatiul bahri. Apa artinya hada? Masih ingat? Itu. Bukan. Itu zalika. Betul. Hada syatiul bahri. Ini adalah syatiul bahri. Syati itu tepi. Al-bahar artinya adalah laut. Nah, jadi kalau syatiul bahri artinya apa? Laut. Ini adalah syatiul bahri. Siapa yang tahu? Iya, betul. Pantai. Padang rumput. Bukan padang rumput. Nih yang dikasih tanda panah. Ya, ini adalah pantai. Lalu fihi samakun. Tadi sudah belajar harful jar. Fi artinya adalah di dalam. Hi domir untuk kembali kepada al-bahar. Di dalamnya ada samakun. Kalau di dalam laut tuh ada apa? Ikan. Ya, samakun artinya adalah ikan. Ini adalah pantai. Di dalamnya ada ikan. Tayyib. Kita lanjut ke bait yang keempat. Wahadihi mazro'atun fiha. Dan hadihi, apa artinya hadihi? Ini. Dan ini mazro'atun. Apa artinya mazro'ah? Nah, ini mazro'ah nih. Ya betul, padang rumput. Dan ini adalah padang rumput. Atau bisa juga kita menyebutnya lahan ya. Atau bisa juga kita menyebutnya sebagai sawah. Nabatatun mutanawwi'atun. Nabatat dari kata nabatun. Nabatun artinya adalah, bermacam-macam. ya betul, tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Mutanawwi'ah, bermacam-macam. Tumbuh bermacam-macam. Nah, jadi yang baris keempat, wahadihi mazro'atun fiha nabatatun mutanawwi'atun, artinya adalah dan ini adalah padang rumput. Di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke kosakatanya. Tadi ini al-manazil atau bi'iyah, apa artinya? Masih ingat? Pemandangan Alam. Pemandangan alam. Ya, pemandangan alam. Manazir artinya pemandangan, tobi'i atau tobi'iyah itu artinya adalah alam. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ulangi setelah Pak Dini bacakan. Yang pertama ada Jabalun. Silakan diulangi. Jabalun. Baik. Apa artinya Jabalun? Pegunungan. Iya, gunung. Gunung. Iya, kalau pegunungan jibalun. Jamak dari kata jabalun. Berikutnya ada, ulangi setelah pada ini, hadikotun. Hadikotun.
Ada lagi ya. Hadikotun. Baik, apa artinya hadikotun? Kebun. Kebun. Ya, betul. Artinya adalah kebun. Kebun. Lalu berikutnya ada syajarotun. Pohon. Pohon. Syajarotun. Pohon. Syajarotun artinya pohon. Berikutnya ulangi setelah Pak Deni bacakan. Zahrotun. 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 Sekali lagi. Zahrotun. Zahrotun. Apa artinya zahrotun? Bunga. Bunga. Ya, jadi zahrotun artinya bunga. Lalu berikutnya ada syatiul bahri. Ulangi. Sekali lagi. Syatiul bahri. Apa artinya syatiul bahri? Pantai. Pantai. Ya. Lalu berikutnya ulangi setelah Pak Dini bacakan. Samakun. 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 Apa artinya samakun? Ikan. Ikan. Baik. Berikutnya ada, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Mazro'atun. 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 Apa artinya mazro'ah? Sawah. Ya, sawah. Lalu ada, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Nabatun. Nabatun. Sekali lagi, nabatun. Nabatun. Ya, nabatun artinya adalah ini ya, Padi. tumbuh-tumbuhan. Bisa padi, bisa jagung, bisa apa lagi? Tebu, ya, dan lain-lain. Pokoknya ini termasuk ke dalam jenis nabatun. Lalu berikutnya, yang terakhir, ulangi setelah Pak Dini bacakan. Mutanawwi'atun. Mutanawwi'atun. Sekali lagi, mutanawwi'atun. Mutanawwi'atun. Baik. Apa tadi artinya mutanawwi'atun? Taman. Kan. Tadi yang sudah di sini nih. Mutanawwi'atun. Bermacam-macam. Ya, betul. Bermacam-macam. Jadi di dalam mazro'ah, di dalamnya terdapat nabatun mutanawwi'atun. Terdapat tumbuhan yang bermacam-macam. Oke, baik. Sekarang sekarang Pak Deni menyebutkan bahasa Indonesianya. Kalian nanti mencari apa bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya gunung? Jabalun. Jabalun. Apa bahasa Arabnya bunga? Zahrotun. Apa bahasa Arabnya pantai? Syatiul bahri. Ya. Apa bahasa Arabnya sawah? Mazro'atun. Apa bahasa Arabnya pohon? Syajarotun. Apa bahasa Arabnya ikan? Samakun. Apa bahasa Arabnya tumbuhan? Nabatun. Apa bahasa Arabnya taman? Ya, betul. Hadikotun. Apa bahasa Arabnya bermacam-macam? Ya, mutanawwi'atun. Oke, baik. Berikutnya nanti Pak Deni akan bacakan bahasa Arabnya. Silakan nanti kamu berikan tanda checklist. Ini ya. Tanda checklist apabila sudah dibacakan. Nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Nomor 1. Ini nomor 1 ya.
Jabalun. Yang mana Jabalun? Silakan berikan tanda checklist Jabalun. Ya, oke, betul. Oke, Vika, Deni, Usman, Dea. Ya, betul semua. Sekarang nomor 2. Yang mana disebutkan sebagai Syati'ul Bahri. Ya, betul. Syati'ul Bahri bermakna pantai. Lalu nomor 3. Yang mana bahasa Arabnya adalah syajarotun. Ya, betul. Ihsan, Vika, Dea, Usman, Deni. Oke, baik. Kita bersihkan dulu. Nomor 4. Apa yang mana bahasa Arabnya nabatun? Ya, yang mana ya? Ada 2 nih yang di checklist nih. Nabatun artinya adalah apa? Nabatun tumbuhan. Oke, betul. Nabatun adalah tumbuhan. Kalau yang sebelah kanan itu adalah mazro'ah atau sawah. Nomor 5. Nomor 5 samakun. Yang mana samakun? Oke, Deni betul. Dia, Vika betul. Usman betul. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 6. Nomor 6 silakan di checklist syajarotun. Ayo. Ya, syajarotun artinya pohon. Nomor 7 silakan di checklist zahrotun. Ya, betul. Itu zahrotun. Kita lanjut. Sudah cukup. Nomor 8. Nomor 8. Syati'ul Bahri. Ya, betul. Nomor 9. Hadikotun. Nomor 9. Ya, Ihsan betul. Vika, Deni, Aisyah, Dea. Oke, betul. Kita bersihkan. Nomor 10. Nomor 10. Nabatun. Yang mana nabatun? Ya, Deni betul. Dia, Vika, Aisyah, Ihsan. Oke, baik. Kita matikan dulu. Hup. Ya, baik. Alhamdulillah sudah bisa ya. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang tadi melengkapi harful jar. Harful jar karena di sini membuat kalimatnya rata-rata menggunakan harful jar. Ya, di sini dia menggunakan kata fi. Ini harful jar. Ini juga menggunakan harful jar. Fiha, fihi itu menggunakan harful jar. Lalu kita berikutnya juga sudah mempelajari tentang kosakata al-manazir at-tabi'iyah yang artinya adalah pemandangan alam. Oke, baik anak-anakku yang soleh dan solehah. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melanjutkan kegiatan masing-masing. Ya, Pak Denny izin live ya. Izin live.